years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak rahimakumullah. Baik, pelajaran pertama kita adalah membandingkan pecahan dengan penyebut berbeda ya. Nah, cara pembandingannya adalah ini dengan ini. Oke, hal yang pertama ya, contoh 4/2 dibanding 5/3. Ya, bagaimana caranya? Caranya ini kan penyebutnya berbeda. Jadi penyebutnya berbeda, ini penyebutnya 2, ini penyebutnya 3, harus disamakan. Cara mencari penyebutnya adalah dengan mencari jumlah yang sama dari hasil pengalian 2 dan pengalian 3. Nah, ini kita buat daftar pengaliannya begini ya. Nah, setelah kita buat daftarnya begini, kita cari hasil yang sama. Nah, di sini yang sama adalah 6 ya. Di sini 6, di sini 6. Oke, jadi penyebutnya kita taruh jadi 6. Nah, sudah dapat di sini, langsung kita masukkan lagi. Di sini 6 tadi 2 dikali berapa? Oh, di sini 6, hasilnya 6 tadi 2 dikali 3. Makanya di sini ya 2 dikali 3. Apabila 2 dikali 3, penyebutnya dikali 3, pembilangnya juga dikali 3. Makanya di sini hasilnya adalah 12 ya. Selanjutnya gitu juga, tadi di sini 6 dapat dari 2 dikali 3 juga ya. 2 dikali 3, otomatis di sini 3-nya dikali 2, yang di atas juga dikalikan 2 ya. 3 kali 2 6 juga hasilnya ya. 5 dikali 2 hasilnya 10. Jadi perbandingannya adalah 12/6 lebih besar daripada 10/6. Jadi otomatis 4/2 lebih besar dari 5/3. Oke, mungkin itu ya untuk membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. 2000 years later. Baik, step 2 ini adalah mengenal berbagai pecahan. Ya, di sini ada 4 kemarin. Ini 1/2 itu namanya adalah pecahan biasa. 1/3 itu namanya adalah pecahan campuran. Sedangkan 0,5 itu namanya adalah pecahan desimal. Ini namanya adalah persen ya. Jadi dibaca 20%, makanya persen. Ya, kita langsung saja di sini untuk di bagian step 2 ini adalah mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ya. Baik, ini pecahan biasanya 7/5. Oke, 7/5 ini adalah pecahan biasa dirubah menjadi 3 ini seperti ini ya. Nah, ini. Oke. Caranya pertama, 7/5 itu sama dengan 7 dibagi 5 ya. Makanya Ustadz buat seperti ini, 7 dibagi 5. Oke, selanjutnya langsung saja di sini 7 dibagi 5 berapa hasilnya? 1 ya. Di sini 1 kali 5 hasilnya 5. Ya, karena kalau dikali 2 lebih ya. 2 kali 5 10, tidak mungkin 7 bisa ngurang 10. Makanya di sini 1 saja. Ditaruh hasilnya 5 dan dikurang ya. 7 dikurang 5 hasilnya 2. Nah, sudah dapat semua di sini. Baru kita jadikan di sini kan. Bagaimana cara menjadikan ini ya? Cara menjadikannya adalah ini. Untuk yang satu sini dimana ngambilnya dari sini. Dari pengalinya ditaruh di sini. Terus untuk 2-nya yang mana Ustadz? Nah, naruh 2-nya ini dari sini ya. Nah, di sini ya. Dan yang 5 dari mana Ustadz? Nah, 5 ini penyebutnya tidak akan berubah sampai kapanpun. Jadi kalau tadi soalnya 7/5, maka penyebutnya pasti 5 dari sini ya. Nah ya, jadi penyebutnya tetap 5 sampai kapanpun ya. Oke, sekian untuk yang step 2 ini ya. Kita akan lanjutkan ke step 3-nya. 2000 years later. Baik, yang step 3 adalah mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini ya, PC ini pecahan campuran sama dengan pecahan biasa. Oke, ini contoh. Ini ada pecahan yaitu 2 3/5. Bagaimana caranya Ustadz? Caranya adalah angka penyebut ini 5. 5 ini kita kalikan ke 2. Dikali 2 baru ditambah 3. Untuk mencari di mana Ustadz? Untuk mencari pembilangnya di atas di sini. Ya. Nah, ini jadi Ustadz letakkan di bawah sini ya. Nah, dari mana dapat semuanya ini tadi?
semua ini dapat ini 5, 5-nya penyebut ditaruh di sini, baru dikali 2. Nah, dikali yang di depannya ini ya, dikali 2. Nih. Baru 3 ditambah pembilangnya 3. Nah, jadi beginilah hasilnya ya. 5 dikali 2 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, jadi pecahan biasa dari pecahan campuran 2 3/5 adalah 3/15 ya. Baik, ini step 3-nya pelajaran hari ini, dan kita akan ke step terakhir yaitu step keempat ya. 2,000 years later. Baik, Ananda rahimakumullah, step terakhir atau step keempat ini adalah mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Oke, hal yang paling fundamental, hal yang pasti kalian ingat, untuk mengubah pecahan desimal itu kalian harus menjadikan penyebutnya di angka-angka yang saya tuliskan di sini ya. Angkanya genap semua, ini bisa jadi 10, 100, 1000, bahkan 10.000 dan seterusnya, 100.000, 1 juta dan seterusnya ya. Tergantung dari permintaan soal tersebut. Jadi ingat, untuk mengubah ke pecahan desimal ini yang mesti kalian perhatikan, penyebutnya itu nanti dirubah menjadi 10, bisa dirubah menjadi 100, bisa dirubah menjadi 1000, bisa dirubah menjadi 10.000 dan seterusnya. Oke, kita langsung ke contoh saja ya. Contoh 1. Nah, ini di sini ada pecahan 1/2. Oke, step pertama kalian harus tadi apa? Mengubah penyebutnya ini ya. Penyebut 2 ini menjadi penyebutnya 10. Nah, ini ya. 10 ya. Jadi 10. Oke, untuk mengetahui yang di sini ya, untuk mengetahui di sini menjadikan 10 ini tadi 2 dikali berapa hasilnya 10. Ya, sudah 2 dikali 5 ya. Untuk menjadikan penyebut 10 di sini tadi 2 harus dikalikan sesuatu. Akhirnya di sini yang tepat adalah 2 dikali 5 hasilnya 10. Ingat, apabila penyebutnya dikali 5, maka yang di atas pembilangan juga dikali 5. Nah, ini hasilnya ya. Oke, 2 dikali 5 10, 1 dikali 5 tetap 5. Oke, untuk menjadikan desimalnya lihat di sini ya. 0. 0 yang di mana Ustaz? 0-nya ambil dari sini 1 ya. Ya, ambil 0 karena desimal itu pasti 0, ya. Jadi di depan koma itu pasti ada 1 nolnya ya. Tidak mungkin lebih daripada 1 ya. Kalau lebih dari 1 bukan angka desimal namanya ya. Oke, di depannya koma, 1 koma, di depan koma itu pasti ada 1 nolnya. 5 dari mana Ustaz? 5-nya diambil dari sini. Ya, dari pembilang ya. Jadi pecahan desimal dari 1/2 adalah 0,5. Selanjutnya contoh kedua ya. Di sini kita menjadikan penyebutnya 100 ya. Nah, 100 bagaimana? 100 ini bisa dihasilkan 100, 10 dikali berapa Ustadz? Nah, untuk memudahkan kan sudah dari awal 100 ini untuk mencari hasil dari 100 ini adalah 10 dikali berapa. Nah, jadi dibalik aja. Karena kalian itu kebalikan dari bagi, tinggal dibalik aja. 100 dikali 10 dibagi 10 hasilnya berapa? 10. Nah, jadi ini sini sudah bisa tuliskan ya, jadi 10 ya. Oke, jadi 10 kali 10 hasilnya 100, 4 dikali 10 hasilnya 40. Jadi di sini hasilnya adalah nolnya tetap ya, 1 di depan koma, 40-nya dari mana Ustaz? 40-nya dari sini, dari pembilang. Oke. Yang terakhir contoh ketiga, di sini kita rubah menjadi penyebut 1000. Nah, 1000. 1000 nih 25 dikali berapa hasilnya 1000. Nah, di sini dia adalah dibalik saja tadi ya. 1000 dibagi 25 hasilnya 40. Jadi pengalinya adalah 40. Nah, kalau di bawah dikali 40, maka di atas juga dikali 40. Nah, lihat hasilnya 25 kali 40 1000. 10 dikali 40 400. Jadi angka desimal dari 10/25 adalah 0,400. Oke, mungkin sekian dari Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.